Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu pada sore hari ini. Untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kasih Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lalui. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu kesempatan pada sore hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan menerima segala pujian penyembahan kami. Tuhan mendengar segala doa kami. Tuhan menerima semua persembahan kami. Dan kami pun rindu agar Tuhan berkenan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi, menghibur kami, menguatkan kami, memotivasi kami, mendidik kami, dan mengajar kami akan kebenaran-Mu. Dan biarlah Tuhan berkenan menyatakan kehendak-Mu kepada kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu, dan biarlah kami boleh terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kiranya Tuhan bersihkan hati kami dari segala hal yang jahat. Pada waktu kami membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, firman-Mu itu kami simpan dalam hati kami masing-masing. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, bersihkan hati kami dari segala hal yang jahat, agar firman-Mu mendapat tempat di dalam hati kami, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan melengkapinya, menjadi alat yang berguna, menjadi saluran firman Tuhan bagi kami sekalian. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat sore dan salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Senang hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam kebaktian ini. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kita boleh bersama-sama beribadah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, mari kita mendengar dan menyimaknya dengan baik. Matius 8, 23 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sebuah desa ada seorang yang tinggal bersama dengan ibunya. Dia tinggal di satu desa yang sangat terpencil sekali dan terletak di sebuah kaki gunung. Saudara, dia hidup bersama dengan seorang ibu yang sudah tua sekali. Nama pemuda itu adalah Teguh. Namanya Teguh, gitu ya. Dia dikenal sebagai pemuda yang pemberani dan juga pekerja keras. Ibunya yang sudah lanjut usia itu sudah sakit-sakitan, sementara ayahnya telah dipanggil oleh Tuhan, telah meninggal dunia beberapa tahun yang lampau maksud saya. Saudara, suatu hari di desa di tempat Teguh dan ibunya ini tinggal, terjadi sesuatu badai yang sangat besar. Ada badai yang melanda desa itu, angin bertiup begitu kencang sekali, hujan turun deras sekali, kemudian petir menyambar ke sana kemari dengan luar biasa. Saudara, ada banyak sekali rumah-rumah yang rusak. Ladang-ladang kemudian terendam dengan banjir. Dan sungai yang ada di desa itu meluap. Sehingga ada banyak orang, saudara, yang kemudian mengungsi. Penduduk-penduduk desa itu mengungsi, mereka cari tempat yang lebih aman.
mengevakuasi keluarga dan segala macam, mereka pindah mencari tempat yang lebih aman. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menarik apa? Teguh ini, sebagaimana namanya adalah teguh, saudara, dia bertekad untuk melindungi rumahnya dari amukan badai yang begitu dahsyat itu. Karena dia pikir begini, nggak mungkin saya pindah atau mengevakuasi sementara ibunya yang sudah lanjut usia dengan kondisi sakit yang sulit sekali untuk dievakuasi. Yang dia bisa lakukan hanya bagaimana caranya membuat rumahnya semakin kokoh. Dengan perkataan lain, dia berusaha bagaimana caranya supaya rumahnya itu tidak rusak karena amukan badai. Yang dilakukan apa? Dia cari papan-papan bekas di sekitar kampung itu, dia tambal dinding-dinding rumahnya, kemudian demikian juga dengan atapnya dikasih terpal supaya hujan tidak masuk ke dalam rumah, bocor dan seterusnya. Saudara, itu yang bisa dia lakukan. Sementara penduduk-penduduk desa yang lain sudah mulai mencari tempat aman, evakuasi keluarga dan segala macam supaya terhindar daripada amukan, daripada badai itu. Saudara, sepanjang malam itu Teguh hanya menemani ibunya di kamarnya, di rumah yang sederhana itu, di tengah-tengah amukan badai yang luar biasa. Lalu dia nyalakan satu tungku perapian supaya ada kehangatan yang bisa dia dapatkan bersama dengan ibunya di dalam rumah. Sementara di luar badai hujan melanda begitu hebat. Saudara, ketika pagi tiba, badai akhirnya mereda. So, apa yang terjadi ketika pagi itu tiba? Penduduk-penduduk desa yang sudah pergi mengungsi, lalu mereka kembali ke desa itu, mereka kemudian lihat rumah-rumah mereka, saudara, semuanya rusak. Tapi ada hal yang menarik. Apa yang menarik, saudara? Mereka melihat ada satu rumah, yaitu rumah yang di dalamnya ada Teguh dan juga ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu tetap berdiri kokoh. Di tengah-tengah kehancuran, rumah-rumah yang lain porak-poranda, rumah dia tetap kokoh. Saudara, penduduk-penduduk desa itu kemudian melihat satu orang pemuda yang begitu gagah, begitu pemberani, dan memiliki semacam keteguhan hati yang luar biasa untuk melindungi rumahnya dan ibunya di tengah-tengah badai yang dahsyat. Mereka lihat pemuda ini pemuda luar biasa. Ketika semua orang takut menghadapi badai itu, dia mempunyai satu keteguhan hati di dalam hatinya untuk menjaga, melindungi ibunya dan rumahnya yang kecil itu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saya mau katakan dari kisah ini? Di dalam hidup ini, saudara, kita sering kali diperhadapkan dengan badai kehidupan, bukan? Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pun tidak luput dari apa yang disebut dengan badai hidup. Itulah yang sering kali kita lihat di dalam kehidupan orang percaya dan juga mungkin kita alami. Satu badai hidup yang silih berganti. Meskipun kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang setiap hari Minggu datang beribadah, giat melayani Tuhan, saudara, kita tidak lepas dari yang namanya badai kehidupan itu. Karena itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu mengingat satu poin penting yang perlu kita ingat. Ini ya, bahwa berjalan atau berlayar bersama Yesus itu tidak berarti bahwa kita akan berlayar di dalam satu lautan yang teduh. Melainkan saudara-saudara, kita akan melewati badai yang mungkin bergelora itu atau lautan yang bergelora itu bersama Yesus. Ketika kita berlayar bersama Yesus, tidak ada satu jaminan bahwa kita akan berlayar di lautan yang teduh. Tapi yang pasti, kita akan melewatinya
bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah yang kita baca di dalam bacaan kita hari ini. Saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-23 dari bacaan kita tadi. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara perhatikan di dalam ayat 23, ayat itu berkata begini. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Saya mau tanya, menurut saudara, siapa yang punya inisiatif membawa murid-murid itu menyeberangi danau? Hah? Inisiatifnya siapa? Murid-murid atau Yesus? Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik ayat 23, inisiatif untuk menyeberangi danau Tiberias itu datangnya dari Yesus. Bukan maunya murid-murid. Tapi saudara, inisiatif itu datang daripada Yesus, lalu murid-muridnya mengikutinya. Saudara tahu danau Tiberias atau laut Tiberias atau danau Kineret itu adalah danau yang cukup besar. Letaknya ada di sebagian utara daripada Israel. Luasnya kira-kira 166 km. Berarti kalau dari Jakarta kita lewat tol sampai mana itu? 160 kilo. Hah? Bandung. Hampir Bandung ya. Luasnya, saudara. Panjangnya berapa tuh? 21 km, lebarnya 13 meter, kedalamannya kira-kira 43 meter. Saudara, satu danau yang bukan kecil. Danau yang begitu besar sekali. Tapi inisiatif itu saya perhatikan datang dari siapa? Apakah datang dari murid-muridnya karena murid-murid punya latar belakang sebagai nelayan, suka begitu ya? Saudara-saudara suka naik perahu atau main perahu di tengah-tengah danau atau apa? Saudara, bukan itu. Tapi kalau sudah perhatikan baik-baik, inisiatif itu justru datang daripada Yesus. Nah, disinilah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti mengingat satu hal, waktu kita mengikut Yesus, ada kalanya dia tidak menghindarkan gelombang hidup dari kehidupan kita, melainkan dia membawa kita melewati badai kehidupan itu agar kita mengalami Dia dan kuasanya. Maka nggak heran saudara kenapa kita menjadi orang Kristen, karena seringkali kita merasa kok badai hidup terus melanda hidup kita. Badai, masalah, atau apapun seringkali menerpa kehidupan kita. Dan itu seringkali membuat kita tidak bisa mengerti kenapa. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu, saya bercakap-cakap dengan seseorang anak Tuhan yang sangat aktif dalam melayani Tuhan. Dia merasa beberapa waktu belakangan hidupnya itu terasa sangat berat sekali dan hampa sekali. Kenapa? Karena teman hidupnya dipanggil Tuhan secara mendadak. Waktu dia menghadapi itu, saudara, kehilangan teman hidup, itu dia merasakan ada sesuatu yang luar biasa berat terjadi. Sampai dia bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan izinkan hal semacam ini terjadi? Lalu dia berkata begini, bukankah saya sudah menjadi orang yang baik? Saya aktif beribadah, saya aktif melayani Tuhan, saya mendukung pekerjaan Tuhan, saya tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul, lalu dia berkata, kenapa? Saudara-saudara, pada waktu dia mengalami itu, ada sesuatu yang sulit buat dia terima. Yang ada dalam pikirannya, mungkin dia berpikir, saya sudah aktif melayani, saya sudah rajin untuk melayani, saya rajin beribadah, saya tidak pernah berbuat jahat kepada orang. Harusnya hidup saya baik-baik saja dong. Hidup saya aman-aman saja dong. Saudara, dia sulit sekali menerima. Berkali-kali ada teman-teman yang coba menghibur dia, tapi ada berbagai macam pertanyaan yang dia tidak temukan jawabannya.
Lalu dia diingatkan tentang kisah Ayub. Dia bilang, saya akhirnya berdoa pada Tuhan seperti Ayub berdoa. Agar Tuhan memberikan saya iman seperti Ayub. Itu nggak cukup. Ada pertanyaan lain lagi yang sulit dia terima jawabannya, atau bahkan dia tidak tahu jawabannya apa. Lalu saya katakan, mungkin pengajarannya agak sedikit kacau. Kenapa? Karena seringkali saudara-saudara kita mendapatkan pengajaran kalau mengikut Tuhan semuanya baik-baik saja. Akhirnya dia mulai terbuka, mungkin dia bilang, ini karena salah pengajaran. Yang dia terima, yang dia mengerti selama ini jadi orang Kristen, pokoknya semuanya baik-baik. Berlayar di tengah danau atau lautan yang teduh, tidak ada gelombang. Saudara-saudara, siapa yang mau berlayar di tengah-tengah gelombang? Tidak ada yang mau. Kita mau berlayar di tengah-tengah lautan yang teduh. Itu semua harapan orang. Tapi saudara lihat dalam bacaan kita hari ini, Yesus yang berinisiatif membawa murid-muridnya menyeberang danau itu. Nah, pertanyaan saya, kalau Yesus yang punya inisiatif itu, apakah Yesus tidak tahu akan ada gelombang besar 1 jam ke depan? Apakah murid-murid Yesus yang punya latar belakang nelayan tidak tahu kalau kondisi cuaca petang hari itu akan sangat membahayakan bagi pelayaran? Saya yakin Yesus tahu. Apalagi mereka ini adalah nelayan-nelayan profesional, saudara. Yang sudah punya pengalaman dalam dunia pelayaran, perairan, dan seterusnya. Kalau zaman kita sekarang tuh enak, saudara ya. Saudara bisa lihat BMKG. Kalau mau naik kapal, kita lihat di cuaca hari ini bagaimana. Mau naik pesawat terbang, kita bisa cek dulu nih, besok cuacanya bagaimana. Tapi saudara bisa bayangkan zaman dulu bagaimana. Tapi saya yakin saudara dengan latar belakang murid-murid Yesus, mereka pasti tahu. Mereka adalah nelayan profesional. Tapi coba perhatikan ketika mereka menghadapi badai itu, ketika Yesus membawa mereka melewati badai petang hari itu, apa yang terjadi kemudian? Muncul satu ketakutan, kepanikan yang luar biasa di dalam diri murid-murid Yesus. Saudara, pada waktu saya merenungkan hal ini, saya kadang berpikir, kenapa ya kok mereka sebagai nelayan-nelayan profesional yang sebelumnya sudah siang malam melaut begitu ya. Saudara, kok hari itu, malam itu menemukan semacam badai yang membuat mereka begitu takut, begitu khawatir, begitu cemas. Sampai-sampai akhirnya mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Mereka bangunkan Yesus, Tuhan tolong kita binasa. Saudara, mari kita perhatikan dalam ayat 26. Di dalam ayat 26 itu, Yesus ketika dibangunkan oleh murid-muridnya, apa pertanyaan Yesus? Yesus mengatakan begini, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau perhatikan konteks sebelum Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau itu, apa yang Yesus lakukan sih? Di dalam ayat 1 sampai ayat 4, Matius 8, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ayat 5 sampai 13, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat 14 sampai 17, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Dan pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya, atau dengan perkataan lain, murid-muridnya ikut Yesus. Dengan perkataan lain lagi, waktu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam, mereka lihat. Mereka lihat. Waktu Yesus menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum, murid-muridnya ikut dan tahu akan hal itu? Tahu. Mereka lihat. Mereka lihat. Pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, murid-muridnya tahu? Tahu. Mereka lihat? Mereka lihat. Kalau mereka lihat, mereka tahu,
Harusnya bagaimana, saudara? Seharusnya mereka tidak perlu takut saat mereka menghadapi badai di tengah-tengah danau Tiberias. Harusnya mereka nggak perlu takut. Kenapa? Karena mereka udah lihat mujizat kok. Mereka udah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan perwira di Kapernaum kan? Mereka udah melihat bagaimana Yesus menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam. Mereka juga udah lihat tuh bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Harusnya sekarang mereka nggak perlu takut. Kenapa? Karena Yesus yang sama itu sekarang ada di dalam perahu yang sama waktu mereka menyeberangi danau Tiberias yang bergelora. Harusnya mereka nggak perlu takut. Tapi disinilah kita melihat problemnya, saudara. Disinilah kita melihat faktanya. Apa problemnya? Apa faktanya? Saudara, ketakutan murid-murid Yesus lebih besar daripada iman mereka. Ketakutan murid-murid Yesus lebih besar daripada iman mereka, kepercayaan mereka kepada Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Itu problemnya. Itu sebabnya Yesus mengatakan apa? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, problem ini juga adalah problem banyak orang Kristen. Problem ini juga menjadi problemnya kita. Kenapa, saudara? Kita tahu siapa Yesus, kan? Saudara baca Alkitab, baca Injil, saudara-saudara lihat bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan kita sering kali mendengar khotbah setiap hari Minggu betapa besarnya kuasa Yesus itu. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang berkuasa. Dari sekolah minggu, saudara, kita tahu itu. Betul tak? Kita dengar itu. Kita diajarkan tentang itu. Tapi persoalannya kenapa kita masih sering takut? Ketika badai hidup itu menerpa hidup kita, menerpa keluarga kita. Kenapa, saudara? Karena sering kali, saudara-saudara, kita harus mengaku dengan jujur. Ketakutan pada diri kita. Kekhawatiran pada diri kita. Kecemasan kita, keraguan kita jauh lebih besar daripada iman kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus membawa murid-muridnya itu menyeberangi danau Galilea, danau Tiberias, yang kemudian mereka menghadapi badai yang besar, gelombang yang besar itu. Tujuannya apa? Yesus ingin menunjukkan kepada mereka sekali lagi siapa Dia. Siapa Dia yang sekarang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, atau di bagian yang lebih luas lagi, kita bisa mengetahui siapa Yesus itu. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala penyakit. Saudara baca ayat 1 sampai ayat 17. Saudara, Yesus bukan hanya Tuhan yang berkuasa atas segala sakit penyakit, tapi juga Yesus juga berkuasa atas alam semesta. Itu yang Paulus katakan dalam Kolose 1 ayat 16. Bukan hanya itu dan tidak cukup sampai di situ. Tapi Yesus juga adalah Tuhan yang berkuasa atas setan-setan. Kalau saudara baca ayat 28 sampai ayat 30 lebih itu, bagaimana Yesus menunjukkan kuasanya atas setan-setan. Itu sebabnya Yesus membawa murid-murid yang menyeberangi danau yang bergelora itu. Agar di tengah-tengah badai yang bergelora, di tengah-tengah danau yang begitu besar itu, murid-murid itu belajar untuk percaya kepada Yesus. Belajar untuk percaya, belajar untuk mengandalkan Yesus, belajar untuk menyerahkan atau berserah kepada Yesus, bukan mengandalkan pengalaman mereka sebagai seorang nelayan profesional, bukan mengandalkan segala macam pengetahuan dan kekuatan mereka, tapi belajar untuk sungguh-sungguh mengandalkan Yesus. Saudara, mungkin bagi murid-murid, menghadapi badai gampang, kita kan udah profesional. Oke, sekarang coba masuk ke badai. Masuk ke laut yang bergelora. Lihat,
Di mana pengalamanmu? Di mana pengetahuanmu? Di mana segala macam hal yang selama ini kau pelajari? Mungkin kita berpikir, dengan pengalaman yang ada, dengan segala macam pengetahuan yang ada, kita bisa mengatasi badai dalam hidup ini. Atau badai di tengah-tengah danau, sampai tiba di tujuan. Faktanya, malam itu mereka tidak berdaya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka harus membangunkan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus mau murid-muridnya hanya percaya kepadanya dan mengalami Dia dan kuasanya dalam hidup mereka masing-masing. Ini yang penting sekali, saudara. Bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar doktrin yang kita tahu tentang Allah yang berkuasa, tapi sungguh-sungguh mengalami kuasanya itu di dalam hidup pribadi lepas pribadi. Supaya kita tahu bahwa Dia yang kita percaya, Dia yang kita sembah itu benar-benar hidup dan nyata kehadirannya dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita di tengah-tengah badai hidup, mungkin kita sering kali merasa putus asa, kita merasa putus harapan atau tidak punya harapan. Kita lupa kalau ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan kita tidak sendirian dalam menghadapi badai itu. Pertanyaannya adalah, waktu kita menghadapi badai-badai hidup itu, saudara, bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita menghadapinya dengan kekuatan kita? Apakah kita mau menghadapinya dengan segala macam kecakapan kita? Kita mau menghadapinya dengan pengalaman dan pengetahuan kita? Atau sebaliknya kita mau berserah kepada Dia? Kita mau mengandalkan Dia? Kita mau sungguh-sungguh berserah kepada Dia? Ataukah kita mau menghadapinya dengan kekuatan kita? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah badai hidup yang kita mungkin hadapi hari-hari ini. Dalam keluarga kita, dalam usaha kita, atau dalam segala macam aspek hidup kita, belajarlah untuk mengandalkan Yesus. Saudara, teori kita semua tahu. Tapi Tuhan mau kita bukan hanya punya satu teori, doktrin tentang Allah. Tapi Dia mau kita mengalami Dia dan kuasanya di dalam kita. Itu sebabnya mengapa Dia izinkan kita masuk dalam badai hidup, berlayar di tengah-tengah badai itu. Supaya kita merasakan kehadirannya yang sungguh-sungguh nyata. Saya ingin sedikit bersaksi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kira-kira beberapa tahun yang lalu sebelum saya melayani di GP Poris, saya pernah 3 tahun, saudara-saudara, maksudnya tidak melayani full time di gereja, tapi saya melayani freelance. Saya hanya melayani kalau diundang khotbah. Kalau demikian, saudara, berarti 3 tahun saya tidak terima tunjangan dari manapun. 1 bulan paling ada 1 kali gereja yang mengundang saya khotbah, atau paling banyak 2 kali. Saudara bisa bayangkan satu hari ketika saya masuk ke Poris, teman-teman di Poris tanya saya, bagaimana saya bisa menghidupi keluarga, bertahan melewati 1 hari demi 1 hari selama 3 tahun. Sejujurnya saudara, selama 3 tahun itu semua tabungan habis. Semuanya tidak ada lagi. Dan saya bergumul dengan Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya dalam pelayanan, pimpin saya dan tunjukkan kemana saya harus melayani. Tapi kalau saya masih dibiarkan oleh Tuhan untuk terus menunggu, berikan saya kekuatan. Saudara, pas 3 tahun setelah saya freelance, saya diberi kesempatan oleh Sinode GPKS melayani di Poris. Kita bisa bertemu hari ini. Saudara tahu, selama 3 tahun itu, apa yang mau saya saksikan, bagaimana Tuhan pelihara kehidupan saya dan keluarga. Burung-burung gagak datang hampir setiap hari untuk memberikan makanan untuk hambanya itu.
Di situ saya kemudian belajar dan diajar oleh Tuhan bagaimana hidup dengan iman. Bagaimana hidup berserah kepada Tuhan. Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Kita nggak tahu besok makan apa, malam ini kita doa. Kita habis makan besok, lusa kita nggak tahu makan apa, kita doa malam. Bahkan ada begitu banyak saudara keajaiban-keajaiban, mujizat demi mujizat yang terjadi. Tuhan pakai siapa? Tuhan pakai anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Menjadi saluran berkatnya. Tuhan pakai orang yang tidak percaya sama dengan kita. Beda keyakinan. Tuhan pun pakai untuk menjadi saluran berkatnya buat hamba-hambanya. Saudara, saya pada waktu merenungkan hal itu setelah melewati 3 tahun. Saya melihat Tuhan yang saya layani itu ajaib. Tuhan yang saya layani itu sungguh-sungguh hidup. Dan dia betul-betul menepati janjinya. Dia tidak tinggalkan kita yang beriman, yang percaya kepada dia. Waktu saya memasuki badai itu, saudara. Saya kadang berpikir, Tuhan kenapa sih? Tuhan bawa saya masuk dalam keadaan semacam ini. Satu situasi yang sulit sekali. Tapi di situ saya kemudian mengerti satu hal. Tuhan sedang mendidik bagaimana caranya beriman kepada dia. Mungkin selama bertahun-tahun saya di atas mimbar berbicara tentang iman, percaya pada Tuhan. Gampang kan kedengarannya, saudara? Tapi sekarang coba masuk ke dalam badai seperti ini. Apakah engkau masih beriman? Apakah engkau berserah? Apakah engkau mengandalkan Tuhanmu atau mengandalkan isi tabunganmu? Atau bagaimana? Saya kemudian dipaksa dalam tanda kutip untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Selama 3 tahun itu, 1 kali pun kita tidak pernah kekurangan. Saudara, saya bisa menyaksikan itu kepada siapapun, dimanapun saya menyaksikannya. Kenapa? Karena saya sudah mengalaminya. Bukan lagi hanya berbicara tentang Tuhan, beriman berserah, tetapi kita sendiri sudah mengalami Tuhan dan kuasa pemeliharannya yang ajaib itu dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita hari ini menghadapi badai hidup, entah itu sakit penyakit, entah itu kesulitan, entah itu pergumulan-pergumulan yang lain. Saudara, Tuhan mau kita mengalami Dia dan kuasanya. Dia mau kita mengalami kehadirannya di dalam hidup kita. Hari ini mungkin bahtera keluarga kita sedang goyah. Mungkin bahtera keluarga kita sedang dihantam gelombang dan hampir pecah. Mungkin bisnis kita dan usaha kita hampir bangkrut. Mungkin badai itu menerpa kesehatan kita. Dan kesehatan kita sedang tidak baik-baik saja. Sebagai hamba Tuhan saya ingin katakan, mari kita andalkan Tuhan. Mari kita berserah kepada Dia. Seperti Yesus dengan murid-muridnya di Danau Tiberias. Sebagaimana murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, Tuhan, tolonglah. Biarlah kalimat ini menjadi seruan hati kita juga kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati kita berkata, Tuhan, tolonglah. Dia ada di dalam hidup kita yang percaya. Dia tidak jauh. Dia ada dalam hati kita. Dia akan menolong. Dia akan menghardik badai itu. Dan dia akan berkata kepada engkau dan saya, jangan takut. Aku di sini. Saya tahu Bapak Ibu menghadapi badai hidup tidak mudah. Menghadapi gelombang badai kehidupan tidak mudah. Tapi dengarkan kalimat saya berikut ini. Kita bisa teguh di tengah-tengah badai bila kita tahu siapa yang menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi kalimat ini. Kita bisa teguh di tengah-tengah badai. Kita bisa teguh berlayar di tengah-tengah badai yang besar. Kalau kita tahu siapa yang menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur untuk penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau boleh terus menyertai kami. Kami bersyukur kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami menghadapi badai hidup yang begitu berat, gelombang yang begitu besar menerpa hidup kami, menerpa keluarga kami, menerpa usaha, bisnis, atau mungkin kesehatan kami. Namun kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Seringkali kami merasa takut, seringkali kami merasa cemas, seringkali kami merasa khawatir, seringkali kami merasa putus asa, seringkali kami merasa kecewa dengan keadaan. Bahkan kami mungkin seringkali tidak bisa menerima kenyataan. Namun hari ini kami tahu bahwa ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, ketika Tuhan izinkan kami mengalami badai hidup, sesungguhnya Tuhan ingin kami menyadari dan mengalami kehadiran Tuhan secara nyata, mengalami kuasa-Mu secara nyata dalam hidup kami. Sehingga Tuhan yang kami kenal bukan hanya kami kenal di dalam pikiran kami dan pengetahuan kami, tapi kami mengalaminya secara pribadi dalam hidup kami. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu di tempat ini. Pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Mungkin ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan usaha, bergumul dengan keluarga, bergumul dengan relasi, bergumul dengan masa tua, bergumul dengan masa depan, bergumul menghadapi badai hidup. Tuhan, kuatkan mereka, hiburlah mereka, teguhkan hati mereka, tambahkan iman kepada mereka. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan lebih besar daripada iman mereka. Tapi biarlah iman mereka boleh ditambah-tambahkan, dan mereka boleh mengalami Tuhan dan kuasa-Nya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini, berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati pergumulan mereka. Kami ingin melihat kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka semakin nyata, dan kuasa-Mu bekerja semakin besar di dalam gereja-Mu, di dalam umat-Mu di tempat ini. Dengar doa kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.